kalau Pak Probo itu kalau dibicarakan nggak ada habisnya kebaikannya itu ya, karena ya luar biasa. Ada kesan apa khusus buat Pak Soekardi? Ya, terutama orang, walaupun orang berduit, orang kaya, tapi dia nggak meremehkan orang kecil gitu ya, istilahnya menghargai gitu. Oh gitu. Iya, nggak jadi jaga jarak gitu. Iya, nggak jaga jarak gitu. Jadi istilahnya kamu mau makan apa ya saya makan apa gitu. Sangat menyedihkan itu sebagai direktur itu menetapkan tidak boleh memasang spanduk di semua gedung, area gedung. Nah itu yang kita bertentang, memang banyak bertentangan dengan mahasiswa, terutama ya teknik dengan Vkom yang sangat luar biasa. Bangor. Ya, SDSK sama Vkom itu memang luar biasa. Kita kalau kurang sabar gitu, ya. Jadi ini begitulah ya. Orang tuanya di ya, diajak debat jadi maki-maki. Kalau dimaki-maki mahasiswa itu udah jelas karena ya dia katanya merasa bayar. Iya. Benar ya, memang merasa bayar walaupun bayar saya bilang kan. Kamu saya gaji semua gitu itu, iya. Semua jalan samping kampus. Kafe nikmat masih ada. Seberang ini gedung baru Mercubuana, rumah Pak Soekardi ada di sebelah kanan. Pak Kardi ya. Nih depan pintu kecil nih, katanya udah dibuka lagi nih. Udah sih dibuka sih, cuman ada waktunya aja, cuman sampai jam 2 aja. Cuman jam makan siang aja ya? Iya. Dulu kan sempat rame tuh ditutup. Iya. Karena apa sih itu? Banyakan orang buat lalu lalang mahasiswa kami yang pada pakai narkoba ya. Oh, yang nggak jelas-jelas ya? Iya. Oh iya, rusuh-rusuh. Ditutup lah. Oh gitu ya. Sejarahnya gitu ya. Iya. Walaupun pro dan kontra. Ya, begitu lah. Ini warung punya Pak Kardi ya? Iya. Warung nasi gitu ya. Coba. Mbak Win, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Sahabat komunitas pengusaha muslim Mercubuana, alhamdulillah di samping saya ada salah satu legend ya, Mercubuana, legendnya karyawan kampus Mercubuana. Mungkin gak asing, alhamdulillah beliau masih sehat ya, walafiat. Alhamdulillah. Siapa lagi kalau bukan Pak Soekardi? Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kardi ya? Alhamdulillah sehat. Usia berapa nih? Usia udah 62 sih. Oh, Masya Allah. Jadi anak, cucu udah berapa? Cucu udah 4. Iya, Masya Allah. Ya ini juga ya, anak dengar-dengar dosen juga sekarang yang ngabdi di Mercubuana ya? Bukan di Mercubuana, di Dian Nusantara. Dian Nusantara. Oh, itu yang perempuan ya? Iya. Sahabat komunitas pengusaha muslim Mercubuana, ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan Pak Soekardi mengenai nostalgia, Pak. Iya. Pasti ya. Pasti kan ada kenangan indah, kenangan manis, kenangan pahit juga. Oh, iya. Kenangan yang nggak terlupakan itu, apalagi sama mahasiswa kan ya. Gedek ada itu pasti kan ngerasain, karena berhubungan langsung kan. Pak Kardi masuk Mercubuana tahun berapa? Saya masuk di Mercubuana itu sebelumnya tadinya sih bukan Mercubuana ya, Akademi Wira Swasta Dewantara. AWD ya, dulu gitu. Ya.
Masuk di Akademi Wira Swasta itu saya tahun 1981 bulan 10. Itu saya masuk di akademi. Itu kita di YTKI 2 bulan terus pindah ke Roksi. Nah, setelah itu pindah ke Roksi, langsung tahun 84 itu pindah ke Meruya Udik di sini, daerah Meruya. Berarti lebih sepuh Pak Kardi dibanding Pak Jamal ya dulu? Oh iya, kalau dimasuk di akademinya Pak Jamal itu tadinya driver dosen almarhum Pak Ucok ya, mungkin sekarang Pak Ucok almarhum itu mungkin kalau Bapak angkatan yang mungkin meninggalnya sekitar 2000 berapa gitu ya, itu masih kalau yang mahasiswa ini mungkin ingat ya, iya. Karena ketegasan beliau itu memang sangat tegas lagi dengan mahasiswa gitu. Pak Ucok itu ya. Iya. Masya Allah, kenangan manis ya Pak ya. Iya betul. Angkatan yang seangkatan dengan Pak Kardi dulu masuk siapa aja yang Bapak masih ingat? Yang angkatan saya itu udah almarhum semua ya sebetulnya sih, iya. Yang masih ada itu Pak Magito sekarang megang sebagai wakil rektor di Dian Nusantara itu sekarang itu satu angkatan saya. Kalau yang di akademi di Universitas Mercubuana sini sih kalau nggak salah udah nggak ada ya, udah ini ya, jadi tinggal Pak Magito. Iya, Pak Magito pun juga udah pindah kampus karena udah habis mengabdinya di Mercubuana, terus dia dipercaya oleh Pak Suharyadi untuk diajak mendirikan kampus, ya akhirnya dialah yang membuka kampus itu. Ya. Ini ngomong-ngomong, bisa ceritain dulu bisa masuk di Mercubuana gimana ceritanya itu? Saya masuk di Mercubuana itu awal ceritanya itu saya serba bingung juga karena aku tuh kan punya kakak yang di Bekasi, sekarang juga udah almarhum. Waktu Covid kemarin kenanya meninggal juga. Itu saya sebetulnya tadinya tuh saya sebagai sales di barang-barang itu ya sembako ya di daerah Serang, Banten ya. Tahun 81 itu? Nah, 81. Nah, setelah itu saya ditelepon. Dia mau ikut kerja saya enggak katanya. Kerja apaan? Ini sama saya di sekolahan katanya kan begitu. Waduh, saya enggak berpikir, pikiran saya enak kerja di Jakarta itu ya. Karena kan zaman dulu itu saya terus akhirnya pamitan sama yang punya toko kalau saya mau keluar. Saya waktu di toko itu masih gaji 250.000. Itu di Serang tuh? Di daerah Serang. 250.000 ya. Nah terus saya masuk ke akademi dengan gaji 75.000, saya bingung juga. Oh gitu. Ini masuk ke AWD? Iya, AWD itu gaji 75.000. Waduh. Itu di awal-awal di Roksi itu, di pasti Roksi. Kalau mau masuk lagi balik lagi ke Serang udah pamitan udah kagak enak. Ya udah akhirnya kita tahan-tahan aja dengan gaji 75.000. Mungkin dengan sahabat saya Mas Jamal itu walaupun dia bedanya hampir 2 tahunan sama saya, tetap aja gajinya juga 75. Orang pindah ke daerah sini itu daerah Meruya Udik juga yang pada masuk di bagian rumah tangga itu rata-rata juga masih 75.000 gajinya. Sebulan ya? Sebulan. Iya. Enggak, dulu megang apa dulu di sini? Saya sih sebetulnya tadinya itu saya sebagian konsumsi, bagian pelayanan pimpinan aja saya sebenarnya. Ngasih konsumsi pimpinan, bikinin minum tiap pagi. Nah, ntar sebagai pimpinan, terus ntar siang mau minum apa, itu biasa udah biasa. Terus ya ngasih minum dosen. Kalau dosen zaman saya dulu tiap ngajar tiap 2 jam sekali itu dikasih minum kalau zaman dulu mah. Dulu yang Pak Kardi ingat pimpinan siapa dulu? Pimpinan saya itu Pak Abdul Majid. Itu sebagai Direktur Akademi Wira Swasta. Nah terus
wakil rektor 2 itu dipimpin oleh Bapak Imam Santoso Soekardi. Yang wakil rektor 2 itu dipimpin oleh Bapak Imam Santoso Soekardi. Nah, terus wakil direktur 3 itu dipimpin oleh Pak Eno Mahrum. Nah, setelah itu tahun 84-85 itu karena tinggal di Meruyaudik tidak mendapatkan mahasiswa. Iya, itu wira swasta gitu. Dewantara, mahasiswanya sedikit ya? Iya, di bawah 100 cuma dapat berapa, sekitar 80 mahasiswa. Nah, bingung dengan operasional segitu banyaknya untuk ngasih makan semua karyawan akademi, bingung juga oleh pimpinan. Makanya tercetuslah pimpinan itu dengan rapat di YTKI. Saya pun juga ngikut rapat di YTKI sekitar 3 hari ya. 3 hari berturut-turut saya juga ngikut melayanin juga, karena saya harus apa yang dibahas apa? Ya pokoknya tentang pendirian Universitas Mercu Buana itu. Terutama ya oleh Pak Probo, ketuanya, ya oleh Pak Suharyadi, oleh Pak Eno, ya banyak, Pak Ucok segala, terus Mbak Esti, terus ya Pak Eno segala macam itu, Pak Jainal Arifin termasuk ngikut juga pendirian Universitas Mercu Buana itu. Berarti dulu sering berhubungan dengan ketua yayasan Pak Probo dulu ya, Pak Soekardi ya. Kalau punya kesan nggak sama beliau dulu? Ya kalau sama beliau memang luar biasa. Istilahnya kesannya memang kalau Pak Probo itu kalau dibicarakan nggak ada habisnya kebaikannya itu ya. Karena ya luar biasa. Ada kesan apa khusus buat Pak Soekardi? Iya, terutama orang, walaupun orang berduit, orang kaya, tapi dia nggak meremehkan orang kecil gitu ya, istilahnya menghargain gitu. Oh gitu. Iya, nggak jaga jarak gitu. Iya, nggak jaga jarak gitu. Jadi istilahnya kamu mau makan apa ya saya makan apa gitu. Seperti karyawan kecil pun juga di Akademi Wira Swasta Dewantara dulu juga masalah uang makan itu dari tingkat direktur sampai ke karyawan itu uang makannya sama. Zaman dulu tuh uang makannya juga sama. Sama, iya. 45.000 ya semua 45.000 dari tingkat besar sampai kecil itu sama uang makannya 45.000. Setelah gaji 75.000 ditambah 45.000 itu. 45.000 itu uang makan. Tapi ya memang daerah sini tuh kontrakan aja juga masih murah. Saya ngontrak aja juga di sini cuma 7.500. Iya. Masih banyak tanah lapang gitu. Masih hampir. Belum ada tol. Rumah itu di dekat sekitar kampus ini bisa dihitung pakai jari sih. Ini cuman berapa rumah. Memang setelah udah banyak kegusuran sih. Kalau yang dulu ya cuman Haji Kiteng sini, sama Haji Geret, sama Haji Simun, itu ya. Haji Mita ya itu. Berarti kalau sekarang dihitung udah 38 tahun ya? Ya, saya pensiun itu memang ngabdi di Mercu Buana itu sekitar 38 tahun saya mengabdi di Mercu Buana ya. Pensiun tahun berapa? Saya 2021. 2021. Tapi SK-nya 2020. Bulan September ya, kalau di SK-nya, karena kan kemarin tuh saya sampai 2021 itu karena kan saya untuk dilimpahkan ke teman saya itu belum dilimpahkan, belum kita ajarin, kata pimpinan kami itu suruh ngajarin dulu apa-apa yang di tugas-tugas ini segala macam gitu. Makanya saya diperpanjang hampir 6 bulan apa berapa ya, 6 bulan kalau nggak salah ya. Iya. Jadi itu ya perjalanannya Pak Soekardi sampai menjabat, kan terkenalnya Pak Soekardi ini di MGS ya. Iya. Biro Rumah Tangga bahasanya. Betul. Ngelayanin mahasiswa ya. Itu mulai kapan tuh jadi di Biro Rumah Tangga tuh? Saya menjabat di bagian rumah tangga itu sebetulnya saya dari 1999. Cuman saya diangkat
tetap sebagai Kasub itu 2009. Dari 99 sampai 2000. 2009 baru diangkat. 10 tahun baru diangkat resmi. Kalau tadinya cuma bantu aja. Ya cuman koordinator gitu segala macam itu. Kalau jadi kepala rumah tangga Kasub ya, kebagian Kasub. PFKK, pengendalian fasilitas Universitas Dulu kan kalau Mercubuana. kita ingat Pak Soekardi kan ya yang ngurusin administrasi, keluar bis apa gitu, termasuk itu ya kayak gitu. Beda, ya? Beda ya. Beda karena kan MGS itu kan dibagi ada 3 Kasub ya. Satu bagian empat Kasub. Satu bagian gedung, 2 bagian kendaraan, 3 bagian FE, terus 4 bagian pengendalian fasilitas itu saya. Pengendalian fasilitas itu Ya. ngurusin apa pengendalian fasilitas? Pengendalian fasilitas dan penghijauan itu kalau saya satu itu untuk tetap ini ya. semua Berfungsi kegiatan gitu, semua kegiatan akademi maupun mahasiswa itu harus melalui MGS, yaitu saya yang nanganin. Sebagai contoh nyewa. Masalah sewa, masalah kegiatan mahasiswa, penggunaan gedung-gedung, semua ruangan itu ada di saya. Plus penghijauan. Nah, plus penghijauan. Tapi sekarang udah pisah ya penghijauan ya kayaknya. Belum juga masih sih, ya. masih. Sekarang nggak tahu yang siapa. Gitu. Jadi dulu kalau mau minjem aula, minjem sound, kurang lebih ya Pak Kardi. Kita ingatnya. Ya, nah ada ini nggak Pak Kardi kesan manis ya, kesan manis dan kesan yang membekas dengan mahasiswa. Ya, pasti kan ada nih. Ada banyak sih sebetulnya sih. Bandel zaman-zaman dulu kan masih bangor-bangor, susah diatur. Terutama ya, memang sebelum tahun 2000 itu memang itu sih sebetulnya yang sangat ribet itu malah tahun 2000 sekian sih, karena kan mahasiswa udah istilahnya itu setelah reformasi itu kan memang kan anak-anak juga memang gimana ya istilahnya kesopanannya itu kalau saya lihat kan tidak adanya penataran P4 itu kan memang jauh daripada ini ya, kayak sekarang aja kan. Kalau saya sih P4 itu kalau dihilangin memang kalau saya sih sangat setuju ya. Beda ya. Karena manusianya itu kan terutama itu kan harus sopan, toto angga unggul ya kalau orang Jawa gitu ya. Ya memang kita melayani mahasiswa itu ya ada yang menyenangkan juga, memang ada yang kesedihan. Saya itu yang sangat menyedihkan itu sebagai direktur itu menetapkan tidak boleh memasang spanduk di semua gedung, area gedung. Nah itu yang kita memang banyak bertentangan dengan mahasiswa, terutama ya teknik dengan Vkom yang sangat luar biasa. SDSK sama Vkom itu memang luar biasa. Kita kalau kurang sabar gitu ya. Jadi ini begitulah ya. Orang tua nih saya diajak debat jadi maki-maki. Kalau dimaki-maki mahasiswa itu udah jelas karena dia katanya merasa bayar. Benar ya, memang merasa bayar, walaupun bayar saya bilang kan kamu saya gaji gitu bahasa. Semua ada aturannya, saya bilang itu semua itu ya. Kamu bayangkan aja, saya bilang kalau bapak kamu sebagai karyawan kayak saya, terus ada di kedudukan di saya untuk menertibkan itu, saya nggak menertibkan. Boleh pasang tapi ada di tempatnya, kan saya bilang kan gitu. Tempatnya udah ada, silahkan saja. Kecuali kalau pada tempatnya dipungut biaya atau gimana gitu, kita mungkin saya larang lah. Ini kan bebas, yang penting pada tempatnya. Boleh masang. Kalau dulu kan ada konser-konser sering itu. Wah, itu gimana cerita kan? Susah bubarinnya atau gimana? Wah, kalau konser itu sih memang
memang Bu, sebetulnya Bu, kita cuma di gedung aja sih kalau konser itu sebenarnya bagian kemahasiswaan sih Iya, kalau kita cuma ikut ngawal aja sebetulnya. Kalau itu sepenuhnya bagian mahasiswa itu sebetulnya. Kemahasiswaan bukan bagian kami kan. Kalau kami cuma di area gedung kemahasiswaan, mau pakai gedung, umpama di area lapangan, setelah dikosongkan mau buat area musik ya itu aja, cuman gitu doang sih sebenarnya. Kita koordinasinya dengan biro kemahasiswaan aja sih. Yang namanya fasilitas rusak udah sering ya kayak gitu. Wah, kalau rusak mah udah. Mahasiswa juga yang rusakin. Ya begitulah ya. Tapi ya kalau itu kan udah istilahnya kalau ada pengerusakan itu udah tingkat atas, bukan kami lagi. Jadi kalau itu udah antar direktur sama direktur istilahnya kan gitu. Jadi kalau kerusakan, kalau kita fasilitas itu memang cuman kita tuh pelayanannya ya cuman melepas gedung. Nah, terus kalau mahasiswa ya memang setelah kemari kan aturannya itu sangat banyak sekali di biro maupun ini ya. Karena kan mahasiswa kan juga kadang-kadang kan dulu untuk rapat gelap kan juga ada ya kami betul. Iya itu kan rapat harusnya bukan di ini untuk demo, rapatnya di untuk apa tapi dipakainya untuk gitu, apa gitu ya. Terus kadang-kadang mahasiswa juga ada yang harusnya untuk kegiatan ini nggak tahu yang menggunakan orang luar. Nah ini makanya kan semua kegiatan itu harus tertata untuk apa harus sesuai dengan itu, dan itu pun juga harus dilengkapi dengan persetujuan biro kemahasiswaan gitu ya. Dulu siapa yang masih teringat alumni? Alumni yang agak-agak bangor yang membekas di saya tuh memang kalau alumni sama saya kalau yang angkatan tahun dulu itu malah sebetulnya sama kita malah dianggap bapak bener-bener sih. Gitu? Iya, karena kalau kita ketemu ya ini gimana gitu, kadang-kadang ya nyangonin lah istilahnya gitu. Iya. Apalagi seperti si Anton itu walaupun dari waktu dulunya mahasiswa bangor, tapi kalau ketemu kita ya sopannya kurang. Iya. Udah berubah main, ya. Itu. Kenangan manis ada apa nih? Kenangan manis nih ada dengan siapa? Ada cerita apa nih? Pernah dibantu atau? Ya, kalau kesan manis itu sebetulnya kalau saya yang sangat terkesan itu aturan rektor kami Pak Aris. Sebetulnya itu mendidik luar biasa kalau menurut pendapat saya ya. Semua karyawan harus masuk pagi, dipoto segala macam, karena ya bukan main. Teman-teman kita karyawan itu memang banyak yang bohong juga. Dulu ada doa juga katanya, doa sebelum mulai berdoa dulu. Ada. Memang ada ya. Pak Aris itu memang disiplinnya luar biasa. Kalau saya sangat setuju sekali dengan disiplin begitu, karena semua karyawan itu dia sebelum masuk harus berdoa dulu, harus dipoto dulu, ada di ruangan apa enggak, jangan sampai cuman ada gambarnya tapi ternyata nggak ada gitu. Nah, dengannya kehadiran pagi itu kan semua juga kan merasakan gitu. Kalau saya sangat setuju sekali dengan aturan begitu, tapi banyak juga yang tidak setuju. Kan gitu. Karena kan ini kalau saya untuk disiplinnya, untuk mendidik kami supaya kita jadi karyawan itu pinter, ya itulah Pak Aris. Ya. Kalau Pak Aryadi memang sebagai rektor Pak Aryadi itu istilahnya kalau orang nanam mangga, nanam pohon itu baru berbuah aja. Yang metik buahnya ya Pak Aris itu yang memang penghasilan dari kampus itu. Kalau Pak Aris memang udah mahasiswanya banyak, mau berbuat bagaimanapun ya memang bisa. Karena udah didukung oleh semua lini dan keuangannya ada. Kalau Prof Aryadi kan masih cekak keuangannya, jadi mau menggunakan uang yang tidak berarti ya dia juga merasa takut juga nantinya, takut nggak nyampe gitu lah. Iya, juga masa perjuangan dulu ya, awal-awal kan ya. Nah, setelah dipegang Pak Aris, ya udahlah. Mahasiswanya ya Prof Aryadi pun juga mahasiswanya udah banyak, tapi istilahnya ya itu kalau ibaratkan kalau pohonan itu
Pak Aryadi itu baru berbuah lebat, tapi yang metik buahnya Pak Aris, nah, kan gitu ya. Iya. Itu istilahnya. Nah, Pak. Ini kan sudah hampir berapa? 38 tahun ya, Bu? Iya. Nah, ini anak juga kuliah di Mercu juga gitu kan ya. Anak saya yang berhasil itu 2 yang kuliah di Mercu Buana. Yang 1 sekarang di Pondok Kacang Barat. Yang 2 jadi dosen juga di Undira. Karena walaupun kita karyawan lama, mau masukkan anak ke Mercu Buana sangat sulit sekali. Gitu. Iya. Walaupun ketat sekarang ya. Wah, ya sebetulnya bingung juga saya di Mercu Buana mah, giliran teman-teman yang ininya nilainya kurang tapi bisa masuk juga di Mercu Buana, tapi kalau yang nilainya bagus, ininya bagus, nggak bisa masuk juga. Gue bingung juga, makanya gue nggak ngerti juga kan. Iya. Mungkin ada ini kali, yang ada baru itu. Ada kekhususan atau mungkin ada penilaian tersendiri kali ya. Kita nggak tahu. Kayak juga anak ya. Mas Jamal itu juga teman kita, udah di marketing, udah hampir 5 tahunan kali. Itu giliran udah lama, katanya harus kontrak baru lagi. Terus harus dari nol lagi, harus ngelamar lagi. Nah, itu kan sebetulnya kan aturan yang macam gitu kan sebetulnya cuman sentimen di unit aja. Kalau menurut pendapat saya iyalah. Harusnya bisa perjuangan dikompromikan lah ya. Yang perjuangan kita orang lama itu luar gitu. biasa loh. Iya. Kalau ini kalau orang sekarang kan karyawan Mercu Buana sekarang itu istilahnya kan taunya udah berbuah. Iya. Kalau yang dulu-dulu itu kan dari nanam pohon aja belum hidup apa nggak tahu, kita nyari gitu ya. Mahasiswa 1 aja sampai kita lewat jalan ke sawah lah. Sini kan masih memang daerah Meruya sini masih sawah-sawah. Betul. Semua. Oke, terlepas dari ini ya, perbedaan ya. Nah, ini ada pesan nggak nih? Ini closing statement lah terakhir nih ya. Ini kan 38 tahun hidup bersama kampus Mercu Buana gitu. Nah, ini ada pesan khusus nggak nih buat Mercu Buana? Ya, saya sangat bersyukur sekali ya kita sebagai karyawan Universitas Mercu Buana ya. Kalau sekarang keluar dari Mercu Buana itu saya ya pesangon saya itu kita masih dapat 1 rumah sama ya masih ada sisa lah untuk kami hidup sampai sekarang ini. Saya terima kasih sekali dengan pimpinan Pak Aris Setiato Nugroho. Mudah-mudahan beliau panjang umur dan dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya. Cuman itu aja. Ya, itu aja ya. Dengan Prof Haryadi juga sama juga. Mudah-mudahan panjang umur, sukses selalu dan jaga kesehatan. Sebelum Prof Haryadi siapa? Sebelum Prof Haryadi Pak Arunjen. Ya, baik. Barangkali itu kurang lebih ya 20 menit kita obrolan dengan Pak Soekardi dan sudah hujan juga ya. Terima kasih Pak Soekardi atas diskusi obrolannya. Insya Allah mengingatkan kita untuk tetap menjaga silaturahim dengan semua pihak, dengan alumni khususnya ya, jangan putus. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.